Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban barakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Salatu wassalam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kembali kita membaca kitab tafsir Kalimat Tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala dengan syarah atau penjelasan dari Syekh Saleh bin Fauzan al-Fauzan hafizahullahu ta'ala. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Faqaulur rajuli la ilaha illallah ibtalun lil wasaiti." Perkataan seseorang kalau dia mengucapkan la ilaha illallah, maka pada hakikatnya ini membatalkan semua wasitah, semua perantara-perantara untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian catatan kaki 17, Syekh Shalih Fauzan menjelaskan, la ilaha illallah tabtulu kullama yu'badu min dunillahi sawa'an summiya wasitatan aw syafi'an aw summiya alihatan. Ucapan la ilaha illallah membatalkan semua yang disembah selain Allah, baik dia dinamakan wasithah perantara, atau dinamakan syafi', dinamakan pemberi syafaat, atau dinamakan ilah, dinamakan sesembahan. Fala ilaha illallah tabtulu kullama yu'badu min dunillahi bi ayyi ismin summiya. Maka ucapan la ilaha illallah ini membatalkan, menafikan, mengingkari semua yang disembah selain Allah dengan apapun namanya. Kemudian kembali ke matan, Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, "Fa idza aradta an ta'rifa hadza ma'rifatan tammatan, fadzalika bi amrayni." Kalau Anda ingin memahami masalah ini dengan baik, memahami masalah ini dengan sempurna, maka Anda harus perhatikan dua perkara. Al-awwalu, yang pertama, an ta'rifa anna al-kuffara alladhi qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qatalahum wa abaha amwalahum wa istahalla nisa'ahum kanu muqirrina lillahi subhanahu bitauhidir rububiyyati. Hendaknya Anda pahami bahwasanya orang-orang kafir dahulu yang mereka qatalahum Rasulullah, yang mereka saling berperang dengan Rasulullah. Rasulullah memerangi mereka dan mereka pun memerangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa qatalahum, dan Rasulullah pun berserta dengan para sahabat memerangi mereka. Wa abaha amwalahum, dan Rasulullah membolehkan untuk mengambil harta mereka. Ya, maksudnya gimana? Maksudnya dalam peperangan, ya. Dalam peperangan maka ada ghanimah, ya, harta benda yang ditinggalkan oleh orang-orang kafir halal, ya, untuk diambil, ya, setelah peperangan, karena itu ghanimah. Harta mereka halal, ya, untuk diambil. Berbeda dengan orang muslim hartanya haram untuk diambil oleh sesama muslim. Sedangkan orang kafir hartanya halal namun ghanimah dalam peperangan, ya, bukan harta tetangga kita yang non muslim, yang kafir kita ambil, bukan, ya, namun dalam peperangan yang syar'i, jihad yang syar'i. Wastahalla nisa'ahum, dan dihalalkan wanita-wanita mereka, wanita-wanita orang kafir dihalalkan bagi orang muslim. Maksudnya bagaimana? Maksudnya mereka menjadi tawanan atau menjadi budak, ya. Ketika terjadi peperangan melawan kufar, melawan orang-orang kafir, maka wanita-wanita orang kafir menjadi tawanan atau menjadi budak, ya, menjadi budak bagi kaum muslimin. Ya, mereka ini, orang-orang kafir tersebut, muqirruna lillah, mereka mengakui adanya Allah dan mereka mengakui tauhid rububiyah.
wa huwa annahu la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyi wa la yumitu wa la yudabbiru al-umura illa Allah wahdahu. Tauhid rububiyah adalah mereka mengakui bahwasanya tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan, tidak ada yang mengelola alam semesta kecuali Allah semata. Kama qala ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala firman, Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amman yamliku as-sam'a wal absara wa man yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayy wa man yudabbirul amra fasayaquluna Allah faqul afala tattaqun. Katakanlah, siapa yang memberikan rezeki kepada kalian dari langit dan juga dari bumi, dan siapa yang menguasai pendengaran kalian dan juga penglihatan kalian, siapa yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati, siapa yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan siapa yang mengelola alam semesta ini, maka sayaqulun Allah, mereka akan mengucapkan Allah yang melakukan itu semua. Artinya mereka mengakui adanya Allah dan bahwasanya Allah adalah Rabb semesta alam. Faqul afala tattaqun, maka katakanlah, kenapa kalian tidak bertakwa? Surat Yunus ayat 31. Ya, catatan kaki nomor 18. Syekh Shalih Fauzan mengatakan, Ubadul kuburi al-ana yaqulun. Para penyembah kubur zaman sekarang mereka mengatakan, madama annahu tarafa anna Allah huwal khaliqur raziqul muhyiyu al-mumitu al-mudabbiru fa innahu muslimun. Selama seseorang mengakui bahwasanya Allah itu Khalik, pencipta, Razik, pemberi rezeki, yang menghidupkan, yang mematikan, yang mengelola alam semesta, maka seseorang tersebut menjadi muslim. Idzan ma makna la ilaha illallah? Kalau begitu, apa makna la ilaha illallah? Laisa laha ma'nan indahum, tidak ada maknanya bagi mereka. Li'anna al-musyrikina yaquluna hadha alladhi yaquluhu haula'i. Karena orang-orang musyrik zaman dahulu juga mengucapkan perkataan yang mereka katakan ini, bahwasanya Allah itu menciptakan, Allah itu pemberi rezeki, Allah menghidupkan, Allah mematikan, Allah mengelola alam semesta. Sama seperti perkataan orang musyrik. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa hadhihi mas'alatun 'azimatun jalilatun muhimmatun wa hiya an ta'rifa anna al-kuffara alladhina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam syahiduna bi hadza kullihi wa muqirruna bihi. Ini adalah masalah yang agung dan masalah yang sangat penting, yaitu Anda mengetahui bahwasanya orang-orang kafir zaman dahulu yang mereka saling berperang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka syahidun, mereka mempersaksikan, mereka mengakui bihadza kullihi, terhadap semua ini, yaitu bahwasanya Allah pencipta, Allah pemberi rezeki dan seterusnya. Wa muqirruna bihi, dan mereka menetapkan ini semua. Wa ma hadza lam yudkhilhum dzalika fil Islam. Namun dengan ini semua tidak memasukkan mereka dalam Islam. Wa lam yuharrim dima'ahum, dan tidak membuat darah mereka halal, ya, tidak membuat darah mereka haram, artinya darah mereka halal, boleh diperangi dalam perang yang syar'i tentunya, ya, perang yang dipimpin oleh ulil amri, dipimpin oleh imam kaum muslimin, dalam peperangan yang syar'i, bukan terorisme, bukan jihad yang tidak syar'i. Wala amwalahum, dan juga tidak membuat harta mereka haram, harta mereka halal dalam peperangan. Wa kanu aidan yatasaddaquna, dan mereka juga bersedekah. Wa yahujjuna, dan mereka juga berhaji. Wa ya'tamiruna, dan mereka juga berumrah. Wa yata'abbaduna, dan mereka juga melakukan ibadah-ibadah. Wa yatrukuna asya'a minal muharramati khaufan minallahi azza wa jalla. Dan mereka juga meninggalkan berbagai macam perkara yang haram karena takut kepada Allah azza wa jalla.
Ya, catatan kaki 19, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, "Hiya mas'alatun 'azimatun wa muhimmatun jiddan." Ini adalah masalah yang agung dan masalah yang penting sekali. Wa qalla man ya'tani biha. Dan sedikit sekali orang yang perhatian dalam masalah ini. Li'anna haula'i yaqulun, karena mereka mengatakan, man aqarra bi tauhidir rububiyyati shara musliman. Barang siapa yang menetapkan tauhid rububiyah, maka menjadi muslim. Wa kana al-musyrikuna fil jahiliyyati yuqirruna bi tauhidir rububiyyah. Padahal orang-orang musyrik di zaman jahiliyah mereka menetapkan tauhid rububiyah. Wa indahum ibadatun, dan mereka melakukan ibadah-ibadah kas-shadaqati wal haji, seperti sedekah dan haji. Fahum yahujjuna wa ya'tamiruna, maka mereka pun berhaji, mereka pun berumrah. Wa yaquluna la yakhluqu wa la yarzuqu wa la yuhyiyu wa la yumitu illallah. Dan mereka mengatakan tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang memberikan rezeki, tidak ada yang menghidupkan, tidak ada yang mematikan kecuali Allah. Wa ya'tarifuna bi tauhidir rububiyyati, dan mereka mengakui tauhid rububiyah. Wa yata'abbaduna bi ba'dil ibadati, dan mereka beribadah dengan sebagian jenis ibadah. Walakin lamma kanu la yukhlisuna al-ibadata lillahi wahdahu. Namun ketika mereka tidak mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah semata, bal ya'budunallaha wa ya'buduna ma'ahu ghairahu saru musyrikina. Namun mereka menyembah Allah sekaligus juga menyembah yang lain bersamaan dengan menyembah Allah. Maka jadilah mereka orang-orang musyrik. Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, walakinnal amra tsaniya huwa alladhi kaffarahum wa ahalla dima'ahum wa amwalahum wa hum annahum lam yashhadu lillahi bi tauhidil uluhiyyati wa tauhidir rububiyyati. Namun perkara kedua yang membuat mereka dikafirkan, yang membuat mereka kafir dan dihalalkan darah mereka dalam peperangan yang syar'i, wa amwalahum, dan juga dihalalkan harta mereka dalam peperangan yang syar'i, wa huwa annahum lam yashhadu lillah, yaitu mereka tidak mempersaksikan kepada Allah dengan tauhid uluhiyah, wa tauhid rububiyah, dan juga tauhid rububiyah sekaligus. Mereka tidak bersaksi dengan tauhid rububiyah dan uluhiyah sekaligus, namun hanya tauhid rububiyah saja. Catatan kaki 20, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, li'anna hadha huwal matlubu wa huwa tauhidul uluhiyyati. Karena inilah yang diinginkan, inilah yang dituntut, inilah inti dari tauhid, yaitu tauhid uluhiyah. Ai ifradullahi bil ibadati. Tauhid uluhiyah artinya mengesahkan Allah dalam beribadah, dalam peribadahan. Walaysal matlubu ifradallahi bi tauhidir rububiyyati faqat. Bukanlah yang diinginkan itu mengesahkan Allah dalam tauhid rububiyah saja. Labudda minal amrayn, harus dua-duanya. Labudda min tauhidir rububiyyati wa huwa mustalzimun li tauhidil uluhiyyati. Maka harus bertauhid rububiyah. Dan dalam tauhid rububiyah sebetulnya mengandung tauhid uluhiyah, berkonsekuensi tauhid uluhiyah. Artinya kalau seseorang mengakui yang menciptakan itu satu-satunya Allah, yang memberi rezeki, yang mengelola alam semesta itu hanya Allah, maka seharusnya yang disembah hanya Allah saja. Aneh kalau ada orang mengakui yang mencipta dia Allah, yang kasih rezeki dia Allah, yang mengelola alam semesta ini, jagat rayanya itu Allah satu-satunya, namun menyembahnya kepada yang lain. Ini aneh. Maka tauhid rububiyah yastalzimu tauhidal uluhiyah. Tauhid rububiyah berkonsekuensi mewajibkan kita untuk bertauhid uluhiyah. Wala budda min tauhidil uluhiyah wa huwa mutadamminun li tauhidir rububiyah. Dan yang kedua, harus seseorang itu bertauhid uluhiyah juga.
Dan tauhid uluhiyah terkandung di dalamnya tauhid rububiyah. Ya, dalam tauhid uluhiyah terkandung tauhid rububiyah. Artinya kalau kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, maka dalam ibadah tersebut kita meyakini bahwasanya yang saya ibadahi tersebut ini adalah zat yang menciptakan saya. Zat yang memberikan saya rezeki. Zat yang maha besar yang mengelola alam semesta ini. Ya, ketika kita beribadah, kita menghadirkan perasaan itu. Nah, kita menghadirkan gambaran itu bahwasanya yang saya ibadahi ini zat yang maha besar yang menciptakan alam semesta ini, yang mengelola alam semesta ini dan yang menciptakan saya. Ya, maka dalam tauhid uluhiyah terkandung tauhid rububiyah. La yanfaku ba'dhuhuma an ba'din. Ya, tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah itu tidak ada yang bisa terpisah salah satu dengan yang lainnya. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wa huwa alla yud'a wa la yurja illallah wahdahu la syarika lahu. Tauhid uluhiyah adalah seseorang tidak berdoa, tidak berharap kecuali hanya kepada Allah semata, tidak ada sekutu dalam berdoa dan dalam berharap. Catatan kaki 21, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ai tauhidul uluhiyati yatadammanu jami'al ibadati. Dalam tauhid uluhiyah terdapat semua ibadah, mengandung semua ibadah. Fala yusrafu li ghairillahi minha syai'un. Maka tidak boleh memalingkan ibadah kepada selain Allah sedikit pun, satu ibadah pun. Li'annahu huwal mustahiqqu laha. Karena Allah Ta'ala adalah satu-satunya yang berhak mendapatkan ibadah. Faman sarafa minha syai'an li ghairillahi fa innahu musyrikun walau kana yaqulu la ilaha illallah. Orang yang memalingkan satu jenis ibadah saja kepada selain Allah, maka dia adalah orang yang musyrik walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Bal law kana ya'budullaha bi anwa'in minal ibadati. Bahkan walaupun dia menyembah Allah, beribadah kepada Allah dengan beberapa jenis ibadah. Ya. Dia menyembah kepada Allah dengan beberapa jenis ibadah, namun ada satu ibadah yang dia serahkan kepada Allah, maka tetap dia musyrik. Ya. Dia menyembah Allah dengan beberapa jenis ibadah, namun ada satu ibadah yang dia persembahkan kepada selain Allah, maka dia tetap musyrik. Ya, dia tetap disebut orang yang berbuat syirik. Madama lam yukhlis lillahi fiha kulliha, atau lam yukhlis lillahi fiha kullaha falaysa bimuslimin. Selama dia tidak mengikhlaskan semua ibadah kepada Allah, maka dia bukan muslim. Kemudian Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab mengatakan, wala yustaghathu bi ghairihi wala yudhbahu li ghairihi wala yundaru li ghairihi la li malakin muqarrabin wala nabiyyin mursalin. Tidak boleh beristighatsah kepada selain Allah, tidak boleh menyembelih kepada selain Allah, tidak boleh bernadar kepada selain Allah, baik selain Allah tersebut merupakan malaikat yang Allah dekatkan ataupun nabi yang Allah utus. Faman istaghatha bi ghairihi faqad kafara. Barang siapa yang beristighatsah kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Wa man dzabaha li ghairihi faqad kafara. Orang yang menyembelih kepada selain Allah, maka dia telah kafir. Wa man nadhara li ghairihi faqad kafara. Dan orang yang bernadar kepada selain Allah, maka dia juga telah kafir. Wa asbahu dzalika, dan yang semisal itu. Catatan kaki nomor 22, Syekh Shalih Fauzan mengatakan, ai man fa'ala dzalika fa innahu yukfaru walau kana yaqulu la ilaha illallah. Maksudnya orang yang melakukan itu semua, beristighatsah kepada selain Allah, menyembelih, bernadar kepada selain Allah, ya maka dia yukfaru, dianggap orang kafir, ya divonis kafir walaupun dia mengucapkan la ilaha illallah. Ya tentunya ini vonis kafir secara umum, ya secara general, secara mutlak.
Ya, adapun kita memvonis kafir orang per orang, individu tertentu, ya, maka tidak boleh sembarangan, ya, perkara yang berat. Ya, karena di sana ada syurut wal mawani', ada syarat-syarat dan ada penghalang-penghalang dalam masalah takfir muayyan, takfir secara individu. Ya, yang dibahas oleh beliau di sini takfir secara umum, secara general, secara mutlak, orang yang menyembelih istighatsah kepada selain Allah secara umum orang yang kafir. Betul, ya. Namun kalau kita ingin mengatakan Pak Fulan kafir, ya, Bu Fulan kafir, nah, ini tidak boleh sembarangan. Karena ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan juga ada mawani, ada penghalang-penghalang yang membuat mereka tidak jadi kafir. Nah, maka masalah takfir muayyan ini masalah serius, masalah berat, ya, maka tidak boleh sembarangan dan tidak boleh bermudah-mudah bagi orang yang baru belajar agama. Ya, tidak boleh bermudah-mudah menjatuhkan vonis kafir kepada orang lain. Li'annahu lam yuhaqqiqha fahuwa mutanaqidun. Karena orang yang melakukan ini semua, perbuatan syirik ini semua, dia tidak mewujudkan la ilaha illallah. Fahuwa mutanaqidun, maka orang ini orang yang terdapat kontradiksi di dalamnya. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yadhbahu li ghairihi? Bagaimana mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia malah menyembelih kepada selain Allah? Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yastaghithu bi ghairillahi minal amwati wal ghaibina wal jinni wasyayatini? Bagaimana mungkin dia mengucapkan la ilaha illallah namun dia beristighatsah kepada selain Allah, kepada orang yang mati, ya, kepada mayat ataupun kepada ghaibin, kepada orang yang hidup namun tidak ada di hadapan, atau kepada jin atau kepada setan. Ya, maka dari sini kita dapati bahwasanya istighatsah, meminta pertolongan kepada selain Allah, ini menjadi syirik kalau dilakukan kepada amwat. Pertama, orang yang sudah mati. Yang kedua, kepada orang yang masih hidup namun gaib, tidak ada di hadapan kita, ya. Kita ada di Jogja namun yang kita mintai pertolongan ada di Surabaya misalnya. Wahai Mbah, tolong saya. Namun orangnya di Surabaya. Maka yang termasuk istighatsah yang syirik. Atau kita beristighatsah kepada jin, minta pertolongan kepada jin. Atau beristighatsah kepada syayatin, kepada setan. Maka ini semua yang syirik. Adapun meminta pertolongan kepada sesama manusia yang dia hidup dan ada di hadapan kita, maka boleh. Ya, kata Allah Ta'ala, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, saling tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Ya, orang yang hidup dan ada di hadapan kita. Kaifa yaqulu la ilaha illallah wa yanzuru li ghairillahi? Bagaimana mungkin seseorang mengucapkan la ilaha illallah namun bernadar kepada selain Allah? Hadza tanaqudun, maka ini semua adalah kontradiksi. Demikian yang kita baca. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.